Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, bismillah dan teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan kognitif dan bahasa. Perkenankanlah kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perkembangan Kognitif dan Bahasa dengan dosen pengampu DRA Sumilah MPD. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 3 dengan saya sendiri Dila Ayu Ningtyas dengan NIM 14014196162 nomor presensi 21 dan rekan saya Rohmat Budi Prasetyo dengan NIM 14014196163 nomor presensi 22, Ratna Ambarsari dengan NIM 14014196165 nomor presensi 23 dan Lisa Indah Dwi Putri dengan NIM 14014196166 nomor presensi 24 dari Rombel D 2019. Yang pertama kita akan membahas teori Piaget tentang perkembangan kognitif. Konsep kunci 1. Skema. Skema merupakan kategori pengetahuan dan proses memperoleh pengetahuan. 2. Asimilasi. Asimilasi merupakan proses memasukkan informasi ke dalam skema yang sudah dimiliki. 3. Akomodasi, yaitu proses yang telah dimiliki dengan informasi baru. 4. Equilibrium, yaitu setiap anak memperoleh keseimbangan antara asimilasi dengan akomodasi dengan cara ini. Selanjutnya adalah tahap perkembangan kognitif. Tahap perkembangan kognitif ini terbagi menjadi 6 tahap. 1. Tahap sensorimotorik, yaitu tahap pada 0 sampai 24 bulan. 2. Tahap praoperasional, yaitu pada 2-4 tahun. 3. Subtahap simbolis, yaitu 2-4 tahun. 4. Subtahap intuitif, yaitu 4-7 tahun. 5. Tahap operasional konkret, yaitu 7-11 tahun. 6. Tahap operasional formal, yaitu 7-15 tahun. Selanjutnya adalah implikasi terhadap pembelajaran. Kondisi pembelajaran diciptakan dengan nuansa eksplorasi dan penemuan. Metode pembelajaran yang digunakan hendaknya lebih mengarah pada konstruktivisme. Selanjutnya, pemaparan akan dilanjutkan oleh rekan saya Rohmat Budi Prasetyo. Pembahasan selanjutnya yaitu B. Mengenai teori Brunner tentang perkembangan kognitif. Kemudian di sini akan dijelaskan mengenai konsep kunci. Di sini saya akan membahas lebih singkatnya dalam teori perkembangan kognitif menurut Brunner. Perkembangan intelektual ditandai dengan variasi respon terhadap stimulus. Kemudian, pertumbuhan tergantung pada perkembangan intelektual dan pengelolaan informasi. Kemudian, memerlukan peningkatan kecakapan. Dalam teori Brunner, interaksi guru dan siswa penting bagi perkembangan kognitif. Kemudian, bahasa menjadi kunci perkembangan pada kognitif, ditandai dengan kemampuan menyelesaikan alternatif. Nah, berikutnya ini adalah tentang tahap-tahap perkembangan dalam teori perkembangan menurut Brunner. Yang pertama itu ada tahap enaktif, yang kedua ada tahap ikonik, kemudian yang ketiga yaitu tahap simbolik. Kemudian implikasinya terhadap pembelajaran anak, terutama pada pendidikan anak usia dini dan anak SD kelas rendah akan belajar dengan baik apabila mereka memanipulasi objek yang dipelajari, misalnya dengan melihat, merasakan, mencium, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk pembahasan berikutnya yaitu yang ke C mengenai teori Vygotsky tentang perkembangan kognitif yang akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Lalu yang pertama ada pandangan tentang perkembangan kognitif. Yang pertama ada keahlian kognitif dapat dipahami apabila dianalisis. Yang kedua, kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus. Yang ketiga, ada kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial. Lalu,
ada implikasi dalam pembelajaran menurut tokoh ini. Yang pertama, ada guru memahami ZPD siswa batas bawah yang berguna untuk menyusun materi pembelajaran. Yang kedua, ada guru perlu memanfaatkan tutor supaya di dalam kelas. Yang ketiga, ada guru menggunakan teknik scaffolding. D atau keempat, ada Chomsky tentang perkembangan kognitif. Yang pertama ada pengertian. Perkembangan bahasa dalam psikolinguistik diartikan sebagai proses untuk memperoleh bahasa, menyusun tata bahasa, memilih ukuran penilaian tata bahasa yang paling tepat dan paling sederhana dari bahasa tersebut. Dari Tarigan, tahun 1986, halaman 243. Yang kedua, ada tahap-tahap perkembangan bahasa. Yang pertama ada tahap pralinguistik atau meraba yang ditandai pada umur 0,3 sampai 1 tahun. Yang kedua ada tahap halofrastik atau kalimat satu kata pada 1 sampai 1,8 tahun. Yang ketiga ada tahap kalimat dua kata dari 1,8 sampai 2 tahun. Yang keempat ada tahap perkembangan tata bahasa dari 2 sampai 5 tahun. Yang kelima ada tahap perkembangan tata bahasa menjelang dewasa dari 5 sampai 10 tahun. Yang keenam ada tahap kalimat dua kata, yaitu umur 11 tahun sampai dewasa. Kemampuan berbahasa dan berpikir. Dalam berpikir, orang akan menggunakan simbol-simbol verbal atau kata dan hukum-hukum tata bahasa atau grammar untuk menggabungkan kata-kata dalam suatu kalimat. Misalnya, ketika kita ditanya alamat rumah seseorang, maka kita pasti akan membayangkan terlebih dahulu mengenai letak dan bentuk bangunan dari rumah yang ditanyakan. Kemudian setelah itu kita akan menjelaskan dengan bahasa mengenai letak dan bentuk bangunan tersebut. Nah, dalam aktivitas berpikir, di dalamnya melibatkan yang namanya bahasa. Berpikir merupakan percakapan dalam hati atau inner speech. Nah, faktor yang paling banyak berperan adalah faktor kognisi. Kapasitas atau kemampuan kognisi, daya nalarnya itu mempengaruhi kemampuan berbahasa seseorang. Walaupun pada dasarnya individu dapat belajar bahasa, namun individu yang berkemampuan berpikir nalarnya tinggi, maka tingkat pencapaian bahasanya juga cenderung lebih cepat, lebih banyak, dan lebih bervariasi hasanah bahasanya dibandingkan dengan individu yang kemampuan berpikirnya rendah. Selanjutnya ada karakteristik perkembangan bahasa. Permulaan perkembangan bahasa ini dimulai pada tahap pralinguistik yang dimulai pada sekitar usia 3 bulan sampai dengan 1 tahun. Kemudian dilanjutkan pada usia 1 tahun itu anak mulai bisa mengucapkan kata-kata pertamanya. Selanjutnya pada usia 2-5 tahun, sejumlah sarana tata bahasa serta panjang kalimat sudah mulai bertambah. Ucapan-ucapan yang dihasilkan juga semakin kompleks. Kemudian struktur tata bahasa yang lebih rumit akan berkembang pada usia 5 tahun sampai dengan 10 tahun dengan melibatkan gabungan kalimat sederhana dan komplementasi, relativasi, dan konjungsi. Selanjutnya pada masa akhir kanak-kanak yaitu usia 11 tahun sampai dengan dewasa, perbendaharaan kata terus meningkat, gaya bahasa seseorang mengalami perubahan, dan seseorang semakin lancar dan fasih dalam berkomunikasi dengan bahasa. Khusus pada usia remaja, mereka memiliki bahasa yang relatif berbeda dengan tahap-tahap sebelumnya atau masa usia lanjut. Bahasa yang digunakan oleh remaja ini cenderung menyimpang dari norma-norma umum seperti munculnya istilah-istilah khusus, bahasa gaul di kalangan remaja. Nah, hal ini merupakan karakteristik perkembangan bahasa remaja yang sejalan dengan perkembangan kognisinya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Ada 2 faktor di sini, yakni yang pertama ada faktor biologis dan yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor biologis itu seperti apa? Jadi setiap individu dibekali kemampuan kodrati atau alami yang memungkinkan dirinya dapat menguasai bahasa. Nah, potensi alami ini bekerja secara otomatis. Potensi yang terkandung dalam otak ini disebut dengan piranti pemerolehan bahasa atau language acquisition devices. Kemudian yang kedua tadi ada faktor lingkungan.
Nah, faktor lingkungan ini memberikan pengaruh pada perkembangan bahasa sebatas dengan kesempatan yang diberikan oleh lingkungannya atau lingkungan tempat dia tinggal. Nah, lingkungan yang kaya dengan kemampuan bahasa akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perkembangan bahasa individu yang tinggal di dalamnya. Nah, selanjutnya ada perbedaan individual dalam perkembangan bahasa. Adanya perbedaan individual secara biologis, genetis, pertumbuhan, perkembangan, dan lingkungannya, maka akan berbeda pula kemampuan dan perkembangan bahasa masing-masing individu. Perbedaan individu dalam hal perkembangan bahasa akan meningkat sejalan dengan bertambahnya usia. Semakin bertambahnya usia seseorang, maka akan semakin variasi pula lingkungan perkembangannya, semakin kompleks kemampuan bahasanya. Yang terakhir ada implikasi dalam pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa. Yang pertama, yaitu mengupayakan lingkungan yang dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan bahasa secara optimal. Misalnya di lingkungan keluarga, sekolah, atau bisa juga di masyarakat. Yang kedua, ada pengenalan sejak dini terhadap lingkungan yang memiliki variasi kemampuan bahasa pada anak, yang mana hal ini sangat diperlukan untuk memacu perkembangan bahasanya. Dan yang ketiga, ada mengembangkan strategi untuk mempermudah penguasaan bahasa. Misalnya dengan cara memudahkan mengingat, meniru, mengalami langsung, dan atau dengan cara bermain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.